Saya Syafitri Nurmawati, biasa disapa dengan Fitri. Saya mahasiswa Universitas Flores dari program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya. Hai. Baik, pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Purnomo, biasa dipanggil Dimas. Perkenalkan nama saya Kenek Edward Devanya, biasa disapa Kenek. Perkenalkan nama rekan saya Yosafat Afaliwake, biasa dipanggil Joli. Perkenalkan nama lengkap saya Hudzaifan Nabil Habibi, biasa dipanggil Nabil. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara yang dimana guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, yang dimana pada wawancara kali ini dengan tema wawancara pada organisasi perangkat daerah. Tahukah kalian di Kecamatan Ende Tengah? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan wawancara di Kecamatan Ende Tengah. Ayo ikuti keseruan kami. Misi visi besarnya itu tuh mewujudkan kota Ende yang maju, berdaya dan berkelanjutan, berbasis iman dan berbudaya menuju Ende Geografi Saripale itu. Oke, terus. Yang berikutnya bagaimana struktur organisasi dari kecamatan Ende Tengah sendiri, terus apa saja Baik, terima kasih. Sesuai dengan aturan itu adalah tentang organisasi perangkat daerah, bahwa di Ende Tengah ini kecamatan itu memiliki satu OPD yang terdiri dari kelurahan. Jadi untuk Ende Tengah ini itu 4 kelurahan. Jadi kelurahan itu adalah pelaksana teknisnya di wilayah, sedangkan OPD-nya itu ada di kecamatan. Jadi Ende Tengah itu ada 4 kelurahan: Ponekore, Topire, Tupulahi dan Kelimutu. Sehingga kalau dalam undang-undang kemarin, aturan kemarin, kelurahan itu tuh dia beri sendiri, dia satu OPD itu sendiri. Tapi dengan undang-undang nomor ini, jadi dia melekat di kecamatan. Makanya segala pelaksanaan yang ada di kelurahan itu selalu berkoordinasi dengan kecamatan. Karena mereka dianggap, bukan dianggap, mereka adalah tim teknis yang ahli wilayah. Sehingga kewajiban kecamatan hanya untuk melakukan koordinasi ke kelurahan. Selanjutnya saya mau berikan kesempatan di teman-teman saya bertanya. Kami saya mau bertanya tentang implementasi pemerintahan kontur. Yang nomor 1 itu apa saja urusan pemerintahan konturan yang menjadi tanggung jawab kecamatan ini? Jadi begini. Itu urusan pemerintah kecamatan itu adalah penjabaran dari urusan pemerintah kabupaten dan provinsi dan. Jadi kita punya hierarki perintah itu dari pusat. Dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke kelurahan. Jadi apapun yang menjadi perintah dari pusat atas kecamatan, dalam perjalanan baik yang dijabarkan secara keseluruhan maupun sebagian, tetapi tetap terjabarkan. Baik Pak, saya Dimas Purnomo memiliki pertanyaan untuk di sini. Pertanyaan saya itu akan lebih masuk ke dalam kendala, kesulitan dan tantangan. Jadi pertanyaan pertama,
apa saja kendala atau kesulitan yang dihadapi Kecamatan Lini Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Baik, terima kasih. Jadi untuk mengurus satu tatanan pemerintahan tingkat kecamatan, yang pertama yang paling kita alami itu SDM kita. Jadi saya jangan mengatakan bahwa SDM kita ini tidak punya kemampuan, mampu, tapi jumlahnya sangat sedikit. Karena contoh saja kami yang di kantor ini mungkin hanya 10 orang yang menjadi kantor yang kecamatan jumlah. Dan yang ada di kelurahan itu personil yang ada di kelurahan sangat sedikit. Bahkan kepala seksi yang ada di 4 kelurahan ada yang ngomong sampai dengan sekretaris lurah ada yang ngomong. Di kelurahan cuma 2 kepala seksi. Saya sama Ketua Arsifanya izin bertanya Pak mengenai tindakan dan kebijakan. Yang pertama, apa tindakan atau kebijakan yang telah dilakukan Kecamatan Lini Tengah dalam menyikapi masalah tersebut? Jadi pertama kita bisa tahu bahwa masalah-masalah yang dihadapi di kelurahan ini akan berdampak hukum nanti. Contoh kasus yang saya katakan tadi, kasus tanah, kasus kekerasan kekerasan terhadap perempuan. Sebenarnya ini undang-undang mengiyakan. Jadi undang-undang mengiyakan yang bisa mendorong mereka pidana. Tapi kita melalui pelurah kita melakukan pendekatan. Jangan sampai ini terbawa. Kalau memang terbawa sampai ke nuansa pidana, sama ini tidak bisa diselamatkan. Makanya kita tetap memfasilitasi mereka melalui mediasi dengan mereka untuk supaya masalah bisa diselesaikan. Itu menjadi langkah konkret kita yang anti wilayah. Langkah konkretnya kita seperti begitu. Jadi kita tidak mau warga kita hanya karena masalah yang bisa diselesaikan dia tergiring ke pidana. Sekalipun itu aturan jelas, tapi kita berusaha supaya jangan sampai. Jadi kalau sudah masuk penjara ini kan itu korbannya sudah tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan suami. Ininya kita tidak mau. Makanya beberapa permasalahan yang ada di wilayah Lini Tengah ini selama saya sudah 4 tahun belum ada yang terjadi sampai ke sana. Kecuali pemerkosaan. Itu memang tidak ada toleransi. Kenapa? Karena ini hukumnya berat. Pemerkosaan, kekerasan seks terhadap anak bawah itu memang kita tidak bisa ini. Mediasi pun apapun tidak bisa. Karena nanti itu sudah masuk ke pihak ketiga yang intervensinya sangat kuat. Itu.